Oke, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai hak milik intelektual mata kuliah Hukum Bisnis untuk semester 4. Kami ini beranggotakan dua orang. Yang pertama adalah Mulyasari dengan NPM 20.01.0094 dan Amelia Anggraini dengan NIM 20.01.01.0096. Untuk materi pertama itu mengenai pengertian hak milik intelektual. Hak milik intelektual atau intellectual property right merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lain sebagainya. Seperti hak kebendaan lainnya, hak milik intelektual dapat beralih dan dialihkan dan dipertahankan kepemilikannya kepada siapapun. Kemudian dalam hak intelektual ini ada yang namanya merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Merek ini dibagi menjadi dua, bisa merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau label. Kemudian merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya. Nah, dalam merek ini ada yang namanya hak prioritas. Yang dimaksud hak prioritas ini adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dengan Paris Convention for the Protection of Industry Property, di mana agar pemilik merek itu memperoleh hak eksekutif atas merek dan dapat mendapatkan perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beritikat baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Kemudian slide selanjutnya mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan karena unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kemudian merek tidak memiliki daya pembeda, kemudian merek telah menjadi milik umum, kemudian merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya, kemudian mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Kemudian yang keenam adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang ataupun jasa sejenis. Kemudian yang ketujuh, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. Kemudian nomor 8 yaitu merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian yang ke-9 merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, tidak dapat didaftarkan karena merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Kemudian selain merek, hak intelektual itu ada yang namanya paten. Hak paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang diterapkan dalam bidang perindustrian yang diberikan negara kepada penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kemudian dalam hak paten juga terdapat hak prioritas seperti dalam
hak merek. Kemudian ada beberapa paten yang tidak dapat diberikan terhadap penemuan-penemuan. Kemudian mengenai wujud dari penemuan tersebut, yang pertama itu bisa berupa proses, hasil produksi, kemudian penyempurnaan dan pengembangan proses, kemudian penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa satu, novelty, kemudian inventive step, dan yang terakhir adalah industrial applicability. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Amelia Anggraini. Ya, selanjutnya mengenai paten yang tidak dapat diberikan yang pertama itu proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Lalu yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Lalu yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Dan yang kelima, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Dalam mengenai jangka waktunya, hak paten ini yang pertama itu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Permohonan paten diajukan ke Departemen Pemerintah yang berwenang. Pemerintah dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran paten. Apabila permohonannya diterima, maka diterbitkanlah apa yang disebut dengan sertifikat paten, yang dapat berfungsi sebagai bukti hak atas paten tersebut. Lalu sebaliknya, apabila permohonan paten ditolak, pihak pemohon dapat mengajukan penolakan tersebut ke tingkat banding, yaitu ke Komisi Banding. Komisi banding ini merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Hak paten ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan jalan yang pertama ada pewarisan, kedua hibah, ketiga wasiat, dan keempat perjanjian tertulis. Di samping itu, pemilik paten dapat juga memberikan lisensi kepada orang lain, artinya memberikan izin kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari patennya itu berdasarkan suatu perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Baik peralihan maupun lisensi terhadap paten ini agar berlaku efektif haruslah dicatat dan diumumkan pada instansi yang berwenang. Selanjutnya dalam perundang-undangan yang berlaku diperkenalkan pula apa yang disebut dengan lisensi wajib. Yang dimaksudkan lisensi wajib itu merupakan suatu lisensi yang bersifat non-eksklusif yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah atas permohonannya sendiri. Persyaratan yuridis yang dapat dilakukan, yang diperlukan untuk dapat diberikan lisensi wajib itu yang pertama harus diajukan permohonan oleh yang ingin memperoleh lisensi wajib. Lalu yang kedua harus membayarkan royalti kepada pemegang paten. Yang ketiga diajukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten. Dan yang keempat, jika paten yang bersangkutan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi paten. Selanjutnya ada hak cipta. Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Ketentuan pokok tentang hak cipta terdapat dalam Undang-Undang khusus tentang hak cipta. Dengan demikian, objek dari pengaturan tentang hak cipta adalah ciptaan di bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan yang meliputi seperti buku, program komputer, ceramah, arsitektur, seni batik, fotografi, dan sebagainya. Sedangkan lamanya berlaku hak cipta, yang pertama itu masa berlakunya seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Lalu yang kedua, masa berlaku untuk 50 tahun sejak pertama sekali diumumkan. Lalu yang ketiga, masa berlaku untuk 25 tahun. Perlu diketahui
bahwa tidak semua pencontohan hak cipta oleh orang lain oleh hukum dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Tindakan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta tersebut yang pertama itu ciptaan orang lain yang digunakan untuk keperluan pendidikan, yang kedua yang digunakan untuk keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, dan yang ketiga digunakan untuk ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lalu yang keempat digunakan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Lalu yang kelima, perbuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakannya sendiri. Lalu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, suatu hak cipta boleh didaftarkan pada instansi yang berwenang. Tetapi pendaftaran tersebut tidak harus dilakukan. Artinya, bahwa hak cipta yang tidak didaftarkan pun dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain. Hanya saja dengan pendaftarannya atau pencatatannya, maka kedudukan pemilikan hak cipta semakin kuat dari segi hukum dan pembuktiannya. Hal ini berbeda dengan hak merek atau hak paten yang mengharuskan pemiliknya untuk mendaftarkannya agar dapat diakui dan dilindungi haknya oleh hukum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah presentasi dari kami. Semoga materi mengenai hak intelektual ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.